Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillah, betapa enak suasana hati kita saat sekarang ini. Ini kita tidak dapatkan di luar masjid. Betapa enak, tenteram, damai hati kita setelah kita melaksanakan sholat. Tafaqqadul halawa fi thalathin. Parissa yale taritalue pasalang menyamamoga tasading oko talue palawang paya kokwe talue palawangi dia namanya mapinagita kita sementara menghadapi hukuman dari Allah. Dihukuk itu kokwe talue agak-agak nade namanya matasading rosik di perisai aleta kumas sempajak menyamamoga pinagita masang pajak mutin nate ko manyamang pinadina, dia akan fokus konsentrasi khusyuk ya kode namanya matu masang panjang. Kita sementara dihukum oleh Allah karena kemunafikan. Orang munafik itu hukuman pertamanya adalah fuqdanil khusyuk. Kalau orang munafik, Allah cabut nikmatnya sholat. Dia namanya manusia di masa depan. Yang kedua, ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran, terperesalit Al-Quran, kadang jamu kata saja, maka jamu kata yang kali ngapangaji. Apakah kita menemukan kenikmatan ketika kita membaca Al-Quran? Kalau tidak, kita dihukum oleh Allah. Karena orang munafik itu hukuman keduanya, Bapak Ibu sekalian, ada muta'assuri bil Quran. Dia tidak akan menemukan cita rasa betapa nikmatnya membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kode namanya aku mengaji ki ang kepersoalat ta selesaikan saja ribuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, temukan kenikmatan terutama ketika kita sendiri dan mengingat Allah. Artinya di tengah-tengah kesendirian kita,
Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Iku masikir iki nade namanya mata sanding. Kita punya masalah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah. Bersama-sama kita kembali hadir, masih diberikan usia yang panjang. Usia ini Bapak Ibu sekalian, tujuan besarnya dua. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, isi hidup ini dengan memperkaya raya diri. Maka anjak aku tu sogi agak, sogi pak kasibian. Tanya sogi orang par. Beribadah jangan karena mau dapat harta banyak, tidak. Namun dia tak sempajang. Mega patau mega gagan na nadina sempajang. Kita hidup mesti kaya raya dengan amal ibadah. Yang kedua, kita hidup tujuannya adalah untuk bertaubat dari seluruh kesalahan kita. Alhamdulillah, sekali lagi menyembah mana mau tersadidi ram popina dingi pura makasih ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat Allah, dengan melaksanakan perintahnya, hatimu akan pasti tenang. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi, kiranya menjadi contoh dan teladan. Gua mengengke mancaji acami ngetak tu rilino. Ya, kong kana camita deta ke kita. Beliau ini satu-satunya sunnah. Ingin selamat, tidak boleh ada satu ustaz atau guru atau siapapun yang boleh mengatakan fattabi'uni, ya pemusalama kusibawaki. Tidak boleh. Karena satu-satunya yang sunnah itu adalah Nabi Muhammad. Jangan menjadikan diri sendiri sebagai standar sunnah. Saya bukan standar sunnah kepada siapapun. Kedai itu berarti kumasa pada nih. Satu-satunya yang Allah berikan hak mengatakan fattabi'uni, ikuti saya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga sahabatnya, kepada kita semua umat pengikutnya yang betul-betul bersungguh-sungguh, tidak pura-pura menghidupkan jejak langkah sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sebagai pembahasan lanjutan tentang tawassul. Tawassul ini Bapak Ibu sekalian adalah perintah Allah. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takut kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan menuju kepada Allah. Disinilah dasar wasilah. Ulama membolehkan wasilah. Wasilah itu adalah mencari jalan menuju Allah. Namun ada wasilah yang masyru', ada wasilah yang dibolehkan, ada wasilah yang tidak boleh. Wasilah yang dibolehkan tentu Bapak Ibu sekalian adalah wasilah-wasilah yang sudah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wasilah-wasilah yang tidak boleh.
ia komage na madarite sapa wasilah ia kotu kacupu lolonga ki persoalah batu ratu ke gani mabura de na mi paja angka persoalah batu amelo ipigau dan rasa-rasanya kita tidak bisa melakukan hukum madarite kacupu ya Pak, terutama kalau akan netelasa ong kagerita umacakur. Kita membutuhkan wasilah untuk mencari jalan dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita tahu, katakanlah contohnya angka persoalan kubah toa, tapi rasa-rasanya saya malu dengan kekurangan saya untuk minta ya ku ya mimilau doan le kasih dena terima pengelataan ago pigau. Disitulah kadang orang mencari jalan karena lau kampungan katuna lau wigarite kumur. Nah, kita sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara wasilah ya ku kacupuki Allah Pak Guru ki agamata, berwasilalah dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya rojolo tapai lisui aja na tapai roi sapa na sangite makadeng kageri okko roma katar bicarana. Bayangkan kapa mulai ka persoalan batua. Ternyata ya wewe siolo ya tau wewe. Ya saya dijanji Bapak Ibu sekalian asal boleh kak matu ustaz. Mohon maaf upasida piri dui megapu na janji siya somak boleh na makana siyam pula ni dia panapaliswi talipungi dia na may makai si tengah tahun ni dia waku tanang maka dia tahu Sandro ya tu ustaz oko Malaysia hai cocok ni tu ustaz si Sandro matera tahun na tu ustaz terpaksa ya pakai telepon yang telepon inakai. Pak Maraji itu Pak hati-hati kidi, jangan biasakan mengutang aja tapi biasanya minrengi bahaya itu magampat tu minrengi aga ini Pak Maraji kan maka tahu si salah gara-gara ini. Maka Rasulullah itu berdoa aja tapak biasa kak puan mitra. Banyak orang Pak mudah mengutang. Halo, ini dia, iya, tabe di. Upari ngerangi mi telepon. Terjanji sia sama anak setengah tahun ni je. Iya kode tu lempaja icia kim pajaka kopi akhira, nama kopi akhira ya tawajaka silepar ki dia nama dengar. Deno apa sang nak bicara. Nomor dua, ya kong kadi tadi tamim pajaka tajang ngadu aja oke Malaysia tajang komeki mitai tappa maka doe toba na ustaz udah pi iya tu tappa itu padahal digaga maka teraka bicara itu meruntuk itu ustaz mita gaka mama koma koi meki mita ka 2 jam ucapur ki terjenih aja lalu tapaki itu ustaz udah bi itu tapang itu lalang nak bika ibu enak kada tunga gaje tapawi bapak nak de paham ya maka dia tahu matera jadi mesti lecau terak pak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian menghadapi persoalan. Maka Rasulullah mengatakan berlindung dari mengutang. Nah, itu terlihat kesana indranya itu Pak selamanya maya gak Pak. Jadi maka tu gampang minrang dena sapu sijit tata sapa kapin ragi ia mimaka rejing biasana ia to mimakoy kalau maka daya dari kutu mati lipat ustaz kada nabi aja mu mati Aisyah kong kapitak na bali bolamu
jarun na bali bolang pura minra na dia pemupalisu an rasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, temukan masalah angka gaga kacupuki pusaki detisengnya kata pigau, cepat perbanyak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi ta maka dari sahabat ila karbahu dari kurung tu Nabi ta susah aga mitina pau ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Iya miyak kita urak ko bata-bata ki. Ketungan mo gajero ay denakan re. Disinilah keimanan perlu diasah. Berulang kali kami sampaikan, ilmu itu pertama mendengar, tingkatan ilmu yang kedua paham. Ya kung kapat bisa nga de tapahan de buana. Kung kapat bisa nga tapahan tapi de matapok, maka tingkatan ilmu tertinggi adalah yakin. Nabi tapawi makada kalau ko persoalan tapui asan ako ngalata. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup, yang mengatur seluruh jagat raya ini, birahmatika astaghis. Karena kasih sayangmu saya memohon pertolongan. Urusu kenapa? Dia boleh urusu ya, dia boleh pakai. Hanya persoalannya di situ, Pak. Kita paham, naik menjadi keyakinan. Iya kumar nakarama miyotan nanan apa diwatangi na bacangi Fatihah apa aja. Jadi tahu matapai pak doanget tataru matar. Keyakinan kita mesti dibetulkan. Engkau kepeliasan tadi na baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Anaknya yang disandra 3 bulan perjalanan, Auf bin Malik, tiba-tiba datang mengetuk pintu. Kakak boleh pak, wih, mama tapang kau kutuna. Nah kadaya mi heran, mereka maku tanah aga tabaca mo, nasi lalu aja ang kakakku kampung nate. Tersagamai beli, tungati, asai hadis. Aga tabaca mo, nah kadaya miru na pak guru akan nabita. Ini Auf bin Malik ya. La haula wala quwata illa billah. Pegai baca la haula wala quwata illa billah. Li suko si baba ini. Ia mi rutina baca tapam. Katongang ipon. Sebelum subuh anak ini sudah datang. Melo ilama pisa ngang melo lo keribangi nabi tasirul tu masih giri sampai jah subuh. Nape mena cerita nak ada nabi ta aja namu cerita wisan ni turun ayat berkenaan dengan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, mudah magampaman urusan. Maka persoalan bato, pun Allah Ta'ala ma'buar ngilala ngalapok. Itu bahaya Pak. Jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan kesulitan, tapi takutlah ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Namun pek kesusahan aku tisibamu kipo ngalataan. Tapi ini rumala ada tahu. Ya kutulolong persoalan. Sementara kita tidak bersama dengan Allah. Karena dunia ini tempat persoalan. Sebenarnya begitu banyak Pak. Doa anak Nabi Purayam lolongan Yesus siapa? Tengah natasi petaka Pak di kedalaman samudra. Agamina baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi je irostas dena tu pada maka dia pun Allah Ta'ala namun tadi ya Nabi wa kadzalika nunjil mu'minin. Setiap orang beriman bisa seperti itu. Kami ini madari ya tuang aja ali. Ya tuang usaha. Mawatang itu yang sabadi. Dan kadang yang paling sinis, seseorang kadang menjauhi sang pemberi rezeki dengan alasan mau cari rezeki. Dia tinggalkan
yang memberikan rezeki. Dia tidak datangi panggilan sang pemberi rezeki dengan alasan mau cari rezeki. Nah itu dia telah mabir jamaah ke anu je mari pakai kasih di jemaah-jemaah itu Allah sapa dale. Nah romo biki pak bagi dale. Kita tinggalkan sang pemberi rezeki hanya dengan alasan mau cari rezeki. Insyaallah pak bahasa nata manangnya. Insyaallah dia nak pura dale. Engke dale aku pak. Satu-satunya panggilan yang tidak pernah rugi adalah hayya alal falah. Yakin itu pak. Mari meraih kemenangan. Setiap orang mau menang. Terutama di pilkada kemarin ini semua mau menang. Bahkan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Ingin menang tapi Allah panggil untuk menang. Kita tinggalkan yang memanggil untuk menang. Maka apapun Bapak Ibu sekalian pada di Pinrang, pada Ipoji Kampotan, kita semua cinta Pinrang Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan ada yang merasa berkecil hati, dan jangan juga Bapak Ibu sekalian takabur apapun hasilnya. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah siapa yang terselamatkan nanti di akhirat. Selama ada iman, jangan pernah merasa kecil dikalahkan. Selama iman itu ada, walaupun saya kalah dalam pilkada, tapi saya tetap orang beriman. Ini bahaya. Purani matodo teh aja na si cumi-cumi. Syaitan, jangan biarkan syaitan Bapak Ibu sekalian panen, merongrong, menghabisi amal ibadah kita. Jadi saya kembali bahwa temukan ada persoalan besar aja na tepa awatang tatatu. Aja tak kepilih-pilih. Ingat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahkan kalau sahabat milau doa yang kalingi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bapak-bapak dan ibu sekalian, maka dia Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, hamba memohon kepadamu bi anna lakal hamd, semua pujian hanya milikmu. Aku memohon kepadamu, sesungguhnya semua pujian adalah milikmu. La ilaha illa anta wahdak. Dega gapuang yang berhak diibadahi illa anta wahdak, kecuali hanya engkau sendiri yang esa. Jadi orang itu berdoa pak dengan banyak mentauhidkan Allah. Ini misewa degagalen. Ini misewa Al-Manan, ini mi bagiannya tahta dalik papinya. Ya badi'us samawati wal ard, wahai yang mencipta langit dan bumi ini. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan pemilik keagungan, wahai Tuhan yang memiliki Bapak Ibu sekalian segala kemuliaan. Allahumma inni as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Saya memohon kepadamu, minta satu surga, jaga saya dari neraka. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini telah berdoa dengan sebaik-baik doa. Jadi tak apalah itu, kata perluan tak apalah. Kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah laqad da'a Allah bi ismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba. Sungguh orang ini telah berdoa dengan sebaik-baik doa. Ismul A'lam, nama-nama teragung Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berdoa dengan ini, kata Rasulullah, ajabah, pasti dijawab. Kembali
Jangan sampai kita ragu. Itu bata-bata gaji. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mesti selalu diasah keyakinan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau seorang hamba meminta, maka permintaannya akan dikabulkan. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi poin pertama dan yang paling utama, dan yang pertama kung kepersoalan tahadapi atuangi alita dengan banyak menyebut berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kajanya majama kasih wir ji pagamasa padale kiti salatas ya Fattahu ya Razaq ya Fattah. Puang pak bagi dale puang buka goncin nasinna susai di mana gitu ini. Ya, jadi aja tapusa. Angka masalah aja tak kepilih-pilih. Angka gari aku mari aja tak cakap. Pura kina pak guru agama ta. Karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan itu adalah kesyirikan. Sementara Allah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, faman kana yarju nigi macin siruntuk pun Allah Ta'ala. Falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, kita semua diundang, Pak. Siapa yang mau ketemu Allah? Yang pertama kata Allah, yang ingin ketemu saya, falyamal amalan salihah. Pakanjak yang Allah mempakasilan. Ibadah yang baru kita lakukan ini memang adalah sholat, tapi sholat ini pertemuan kita dengan Allah. Enak sholat ini Pak, kalau kita pahami sholat kita tadi ini adalah pertemuanku dengan Allah. Yang pelai aku yang menjelaskan ini masalah Isra Mi'raj, Fatihah yang kita baca Allahu Akbar. Hadis-hadis bagaimana kandungan Fatihah kue baca tak silah palapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Jadi semua amal ibadah pada hakikatnya itulah pertemuan kita dengan Allah. Masih dekaki, masumbaki, matuluki, pertemuan kita dengan Allah. Seluruh amal soleh. Dan yang kedua, Allah mengundang kita untuk bertemu dengannya. Tiket yang kedua, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sedikit pun mensyirikatkan Allah. Karena ada orang yang menyembah Allah dengan cara tauhid, ada juga orang yang menyembah Allah dengan cara-cara syirik. Masumpah jasa pun Allah Ta'ala nakati, tapi yang kata kau pacuke-cuke kalelen, nah yang itu adalah syirik. Sembah Allah dengan cara tauhid. Wala yusyrik bi ibadah, jangan sembah Allah dengan cara-cara syirik. Batang tu je Pak, malah ada tu ti jaga tamatata. Pada ipo je tamatata. Kali tamatata mo pa je makor, ulo kasi tamatata mi pa ko. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Maka ni ko yero tamatata de panaruntu aga gatungange, hidayah tidak sampai kepadanya, dakwah Islam tidak. Apakah kita ingin juga seperti itu? Dia tu maka dia sampai ada teman-teman ni. Kita tetap mencintai leluhur-leluhur, tapi ketika agama ini datang memfilter, kita tinggalkan yang nyata-nyata betul Bapak Ibu sekalian. Dia sembah Allah tapi dengan cara-cara syirik. Masyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, cara bertawassul selanjutnya. Napa gurutuki koruntuki persoalan carana supaya magampaki lepa boleh ko persoalan ta. Bapak-bapak dan ibu sekalian adalah dengan cara bertawassul bil a'mali sholihah. Lakukan satu amal ibadah soleh yang jarang dilakukan orang. Akibaki akor.
Payo ko sampai jabir jama. Nah tu pada mana mau tu? Iya ko sampai jabir jama. Tu pada mau tu cilengang kali 150, angka 10 sabu, angka 100 sabu, rutin. Mega topi koi. Ternyata salah satu amunisi tabungetta ya kung kepersoala batoa wading ipaki rupak kasiwiatan batoi milori po Allah Ta'ala ipo pura ka tumakuan digagawa katay lena ini may kapaki nasabari ruko tatarimay palakpa kakasi pole ko jama-jama susay. Jadi lakukan ibadah-ibadah yang betul-betul ikhlas balala patau mulai piko iru jama-jama. Saya bacakan di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian satu hadis. Tentu kita semua sering dengar ini. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, iparisai isa na hadis iwi. Amalan yang dilakukannya ini dia na sini na tayo mulai piko iba. Kita baca hadisnya Bapak Ibu sekalian. Caranya ini kaifiyatihi wa huwa an yatadhakkara da'i amalan salihan qama bihi lillahi wahdahu la lidafin akhar. Yaitu cara bertawasulnya seseorang mengingat amal ibadah yang pernah dia lakukan betul-betul ikhlas. La lidafin akhar, tidak ada motif lain. Wa ba'da an yatadhakkara mithalahul amal yatawajjahu ila mutawassilan bihadzal amali fi ayatiyahu ma'il fa'an. Kemudian dengan amal ibadah ini ia naik pawi kada pura katu buat biasa mako digagawa katai lain ini ia kota terima ia rupa kasih aku buang lu mau angkat kaya jemaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Pertama kong kajama-jama meloki pakias sai isa nami matopa kasiwenge nakada Muaz bin Jabal ikhlaskan amalmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal ikhlas itu selalu mencukupi, Pak. Jadi itu biasanya Pak kasih Pak cinonna ya kuma cinomi ganna yakfikal qalilu minal amal ya kuma cinong ya gage si mata-mata na sabab po Allah Ta'ala ganna ipake mancaji patulong itu patulong rilino patulong di akhir. Tapi kumiga pakasiwiyat bapak-bapak dan ibu sekalian ternyata itu tidak ikhlas mega bawami. Jadi intinya adalah bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, tuba lil mukhlisin. Orang yang paling beruntung ini kita semua Bapak Ibu sekalian adalah lil mukhlisin. Siapa yang paling ikhlas di antara kita? Siapa yang paling ikhlas? Itulah orang yang paling beruntung. Kenapa ulaika maswabihal huda? Masabai atau ikhlas rilalanna pakasiwianna setiap ada masalah keikhlasannya akan membantu dia dari persoalan itu. Jadi orang ikhlas itu Pak keikhlasannya itu membantu menghadapi masalah. Tanjali anhum kulla fitnatin zuluma namope ku petang lalangi. Mak kita tuh ya tuh tahu. Dalam arti Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun fitnah kehidupan dunia ini, dia senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya to pa je na jaju stas ko tu mako aga to nana drana ita badi je te mako mana mustas de na jiga aga to. Tapi orang ikhlas itu selalu dibimbing oleh Allah. Namo petaka apa di kampungnya, mati lampu mana di kampungnya. Dia selalu diberikan bapak-bapak dan ibu sekalian cahaya-cahaya kebenaran. Kita masuki hadisnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Ya aku ngerangnya Pak Eseng Abdullah bin Umar, ya Allahu Akbar. Saya bayangkan itu Nabi. Ternyata ya itu Nabi Pak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mega sahabat nana.
mega sabat nana. Jadi nari apa opa guru-guru tele kukung kana anak 10 mana kana 5 sebutogi pampengi siaga. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawana anak bapak termasuk anak-anak ada ya Pak Abdullah bin Umar. Al-abadilatul arba' apa Abdullah si bawana Nabi salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Umar anak-anak bicu. Pak itu anak-anak tabede tingera kan waktu tanah aku kata pasula kaki mata tingera detan lupa bahasanya aja tak pakai leleng ipin dia ningera tuh bukan kayak kampung kalau ya anakmu Pak tu mangoto tarik angkat sama tahu corona liam mana ngi nobi mana ya tak pernah apa akan aja nemu noiku ha miluin no mandre baso nade na Pak dio kano latu mako ko tiwingerang ya Pak jadi hati-hati dengan anak kecil seperti ini. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Ajari dia ilmu yang bermanfaat. Engkau kagak kata tepapi-pampangnya dulu. Wing kita matoy biasa. Iya biasa tipampang yang ditali masuk putus siru tu. Ya apa tu kutu matoy mako anak kata pura pilih cengki madarimo pa yang lupai. Aja nemu noi ko melipate mandri baso. Ngerala tuh mako kok kasih dia saja kumaca cuma yang merawala guru wangi. Ternyata Rasulullah itu banyak sahabatnya anak di bawah 5 tahun. Termasuk ia yang meriwayatkan hadis ini. Ini kok anak-anak aja tak seru kaki mati. Ini ngerah tuh mau mati ki batu ki buru ternyata kayak biasa tetes sulang tak. Ini ruti ngerarte pure maliki biasa kadang kata biasa tikala siang awat tuku anak angka biasa tau tipak bitau ka angka biasa tau timaceri ka kata biasa galacce ka ini ngerat. Ternyata begitu banyak pelajaran dari Rasulullah bagaimana dia bermuamalah dengan anak di bawah umur, termasuk yang meriwayatkan hadis ini Pak. Pengajian kita bapak sahabat angkai iya nana ewe ko tangana sahabat makutane Nabi ta makadamelo ka balik ku perumpamaan tentang orang beriman pendre limanna ni gemisangi aju kajung latu matua denang kanata denna palapana mamakumana sahabat maka bi Abdullah bin Umar maka dawisangi ambo kada paunina digaga tau misang Pak. Abdullah bin Umar ini yang masih kecil yang ada di antara para sahabat besar agak napon akada misang yang pon ay masiri kasi dia napawi maka dia nabita pala pakaroma niya to ngaro napaw nangi iya lapunganan ma'asyara. Jadi perumpamaan ya sange tahu matapat tu pada palak pakar rumah dia tu nang kana takdin dia di palapana dia na pada kalukuy dia na marahko kodong ya na takdin apa takdin na gay na tapak tapi pakar rumah dia. Maka yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian hampir masuk isya ya. Jadi saya tidak lanjutkan ini hadisnya. Mudah-mudahan nanti sekali kita masuki hadis ini, tiga poinnya kita bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian supaya bisa tuntas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur bisa lanjutkan supaya ajana nailaloi bawang ya, supaya kita bisa mengambil intisari maksud hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait masalah tawassul. Cara bertawassul yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh yang ikhlas. Saya kira seperti itu. Sambil menunggu waktu isya, ada penanya? Silakan Pak Haji. Ya, jadi yang pertama bagaimana cara khusyuk? Cara khusyuk di dalam sholat. Tidak ada satupun yang bisa menjamin sholatnya
100% khusyuk. Tapi ada beberapa trik. Ada beberapa trik bagaimana cara kita khusyuk di dalam salat. Karena khusyuk itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya persoalan tadabburnya kita di dalam salat. Tania ati bawang khusyuk, mapamula watah kalita khusyuk. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu di antaranya bagaimana cara kita khusyuk di dalam salat. Pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yana rugunana tumagur. Mau khusyuk salat, mau khusyuk mengucapkan Allahu Akbar. Apa iya kau tahu napahang, napawe, pasti khusyuk. Napa kita makada Allahu Akbar? Yaitu rasa pak makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Nah, napa ini lagi nomor si deita? Ternyata ia lagi nomor si dewi. Ia kui bandingkan lagi nomor 2 ka ardin falatin fi ka halqatin mulqatin bi ardin falatin. Ia lagi nomor si dia cebenenge ipalinna i okko lagi nomor 2 pada milopo na cicingi tengah na padang. Raja papi lagi nomor 2 cebenenge ipalinna ilino okko tengana lagi nomor 2 pada milopo na cicingi kotangana padang. Maga lopona lagi nomor 3 nakada sinabita kahalkatin mulkatin bi ardin falatin pada milopona cicinge lagi si di isi bangoro ipalinna kotangana lagi nomor 3. Begitu seterusnya. Bagaimana besarnya aras? Lai pasipuluh manang ilang nomor si dia 2 3 4 5 6 7. Nah kada pada milopo na cicingi ko ipalin na iyo ko arasa di tengah na padang pasir bicupa. Tapi ternyata makhluk ciptaan Allah yang besar ini itu disanggah, ditopang. Ia arasa na po Allah Ta'ala arwa mi malaikat wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arwa mi malaika Makkah ya roba beb. Nah salah si di malaika na cerita po ngalata Nabi sallallahu maka angka malaika aje nama katanya kulino. Lehernya merunduk di bawah aras. Itu runangi lagi nomor sidi lagi nomor 2 letu arasain akada Nabi ta angka malaika. Kakinya Bapak Ibu sekalian, okoy linoy aje na yewe cakon na angkay marunduk di bawah aras. Ternyata lupo pagayi malaikat tapi agan ako nakada subhanaka ma a'zamaka ya Rabb. Ya Allah, betapa kecilnya hamba ini. Ya Allah, betapa kecilnya saya ini. Ya itu sampai ketemu sampahnya ngak Allahu Akbar. Iya ro lagi malaikat yang kayak aje nak kolino iya we cakon na okuyasi arasa alena lagi pawi Bapak Ibu sekalian ma'agamu ya Rabb, betapa besarnya engkau ya Allah. Jadi ingin khusyuk dalam salat Pak, tapahang ngiri Pak, nape ro bismillah Pak, nape Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya apa bismillah Pak Tanya apa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tidak akan menemukan cita rasa ibadah, betapa nikmatnya beribadah tanpa kita memahami. Mesti tiencengi Pak disengat tai tambai Pak disengat tai pahama dengiru baca-bacaan salat. Alhamdulillahi rabbil ayat pertama bismillahirrahmanirrahim puang raja pama sipaga pala idi namo sia gaygan na dosa ku di mana to tak dampang ya assalamualaikum pama sipaga puluh semua yang tanpa ini adalah rahmat Allah. Ananta meki balu 100 juta yaitu maloloy kita mel
Kita baru sadar bahwa ternyata pamasir itu sarre mo te meta nangis subuh itu tamoto. Maka na coba dia masuk. Mak ada 7 tahu aja. Alhamdulillah makan jamu. Jadi mau khusyuk ya kita dalami Pak. Ilmu ini perlu dipahami dan seseorang pasti beribadah sesuai dengan pemahamannya. Pede makan jai pahatta, pede makan jati pak kesibiata. Saya kira itu. Terus yang terakhir tadi, bagaimana cara itu menghadapi masalah Pak. Jangan lari kemana-mana. Pertama Bapak Ibu sekalian, tatuang ya letak. Pada naik Pak Guru Kiro banyak menyebut berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 2 pura ni agurinangi. Walaupun baru mukaddimah angka persoalan tatuang ipak kesiwata ipu pura kamah ko biasa de upi ko iya guys ngadin na rio tami wakatai ya ko tatarima ipak kesiwat ko kuangi palapak ka pole persoalan. Kita bisa bertawassul dengan amal ibadah. Ya, memang belum tuntas, nanti akan banyak contoh-contoh. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk taat kepadanya, hidup di atas ketaatan kepada Allah. Semoga Allah pun menjadikan hidup ini kesempatan kita untuk senantiasa bertaubat ya dosa-dosa yang dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.